kami telah utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Fa ya ayyuhal usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Ayat surah Al-Qur'an. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang ini kita bisa bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan niat kita untuk takarrub kepada Allah semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, pada siang ini kita akan mencoba merenungkan kembali makna syahadatain yang selalu kita ulang dalam setiap sholat. Tentu saja kita semua pasti paham, karena syahadatain selalu kita baca pada saat sholat yang kita tunaikan, baik itu wajib maupun sunnah. Dan itu selalu kita baca dalam tahiyat yang kita pasti hafal. Syahadatain terdiri atas dua pilar utama. Yang pertama berkaitan dengan akidah tauhid. Yang kedua berkaitan dengan an-nubuwwah. Saya kira semua pasti paham. Dua kalimat utama selalu kita baca itu mengandung dua hal penting, yakni pengakuan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah satu-satunya yang mutlak yang kita sembah dan tidak ada kemusyrikan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, ini yang sering kita lalaikan, berkaitan dengan an-nubuwwah, pengakuan bahwa khataman nabiyyin adalah satu-satunya nabi sebagai pamungkas dan sekaligus penutup risalah kenabian dari awal zaman hingga akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, tadi pada pengantar khutbah saya memetik dari satu ayat yang termaktub di dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya itu surah yang ke-21 dalam urutan tertib surah dalam keseluruhan Al-Quran. Dan istilah Al-Anbiya ini penting karena ditandai dengan dua hal. Yang pertama ditandai dengan ungkapan yang disebut al-ma'rifah, penanda dari istilah yang dimaksud. Yang kedua, isim yang dipakai bersifat jamak. Jadi secara sederhana, surah Al-Anbiya itu menegaskan kisah nabi-nabi, bukan hanya 2 orang nabi atau 3 orang nabi, tapi banyak nabi yang dikisahkan dalam surah itu dan semuanya sudah dikenal. Itulah sebabnya ditandai dengan al-ma'rifah. Dan bukan hanya dikenal dalam Quran, tapi juga dikenal
dalam kitab-kitab sebelum Quran. Itulah sebabnya nama surahnya Al-Anbiya. Kalau kita baca keseluruhan surah Al-Anbiya itu, dikisahkan nama nabi-nabi, disebutkan nama nabi-nabi. Wa atayna Musa wa Harun al-Furqan ila akhir ayat. Disebutkan nama Musa, Harun. Disebutkan juga nama Ibrahim, juga disebutkan nama Nuh, juga disebutkan nama nabi-nabi lain termasuk Zakaria ataupun Yahya, Ayub, Sulaiman dan lain-lain. Semua nabi dikisahkan dan disebutkan nama-nama mereka. Mulai sejak awal ayat sampai bagian yang paling penutup. Tapi yang paling penting, saudara-saudara, pada ayat yang ke-107 justru Allah menutupnya dengan ungkapan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami telah utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Setelah ayat itu Allah tidak bicara dan tidak menyebutkan nama nabi-nabi lain. Tetapi pada pengunci ayat yang tadi saya baca, justru Allah tidak menyebutkan siapa nama yang dimaksud pada ayat ini. Hanya disebutkan, tidaklah kami telah utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Siapakah yang dimaksud engkau pada ayat itu? Semua ahli tafsir sejak zaman yang paling awal sampai zaman kita sekarang, tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa ungkapan wa ma arsalnaka, tidaklah kami telah utus engkau, dhamir yang dimaksud itu mengaji kepada pribadi, yang dimaksud adalah khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya bagi kita sederhana. Mengapa pada surah Al-Anbiya nabi-nabi semua namanya disebut secara literal, terang, nama mereka satu persatu disebutkan. Tetapi mengapa pada penghujung surah tersebut berkaitan dengan penutupan risalah, justru nama pribadi yang dimaksud tidak disebutkan namanya secara literal? Itu pertanyaan bagi kita semua. Pada surah yang lain, yakni pada surah Al-Anbiya, maaf, bukan surah Al-Anbiya, yakni pada surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-81, Allah berfirman dan mengabadikan apa yang terjadi di awal zaman, dan itu diinformasikan kepada kita melalui Al-Quran. Allah berkata, wa il akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil sumpah perjanjian yang agung bersama an-nabiyyin. Ungkapan an-nabiyyin itu sejajar dengan al-anbiya. Hanya bentuk katanya yang berbeda. Arti harfiahnya sama. Al-anbiya bermakna nabi-nabi itu, an-nabiyyin juga bermakna nabi-nabi itu. Jadi person yang dimaksud itu banyak dan sudah dikenal, an-nabiyyin. Dan kata kunci yang kedua, Allah menggunakan kata mitsaq. Mitsaq dalam arti bahasa kita itu bermakna bukan sekedar perjanjian, bukan perjanjian biasa, tapi ini perjanjian yang amat besar, perjanjian yang amat agung. Itulah Allah menggunakan ungkapan mitsaq. Pertanyaannya sekarang, mengapa Allah mengajak semua nabi-nabi yang sudah dikenal itu semua terlibat dalam perjanjian akbar tersebut? Mengapa bukan sebagian? Ada apa harus melibatkan semua, bukan hanya sebagian? Ternyata pada ayat tersebut dijelaskan motif yang melatari mengapa semua harus diikat dalam perjanjian. Allah menggunakan ungkapan pada ayat tersebut di bagian frase akhir dengan ungkapan
"Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurun." Di dalam bahasa yang saya kenal, ketika Allah berkata wa in aqadallahu mitsaqan nabiyyin, dalam bahasa Espanyol disebutkan "Itan presente il compromiso a los profetas". An-nabiyyin disebutkan a los profetas, semua nabi-nabi. Alos artinya semua, profetas artinya nabi. Hal yang menjadi pertanyaan bagi kita semua juga, mana yang lebih istimewa antara mereka yang diikat dalam perjanjian, yakni nabi-nabi itu semua, dengan isi perjanjian? Tidak mungkin kalau tidak ada perjanjian, mereka pun tidak akan dilibatkan dalam perjanjian. Jadi motif adanya perjanjian bersama para nabi karena sudah ada redaksi isi dari perjanjian. Itulah sebabnya kalau diterjemahkan "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurun." Kemudian bila nanti datang sang rasul yang membenarkan apa yang ada di tangan kalian semua, wahai para nabi, maka wajib bagi kalian semua untuk beriman kepada sang rasul itu dan sekaligus menolong. Siapakah yang dimaksud sang rasul itu sehingga semua nabi-nabi diikat dalam perjanjian? Kita pun bisa melihat semua tafsir sejak zaman awal sampai sekarang. Ketika bicara mengenai sang rasul yang dimaksud pada ayat tersebut, semua sepakat bahwa redaksi rasul yang dimaksud itu adalah khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya saudara-saudara, tradisi Islam menyebutkan kalau nabi-nabi semua itu disapa dengan sebutan Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, sebagaimana yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, "Salamun ala Ibrahim." Semua nabi-nabi hanya digelari dengan sebutan alaihissalam, Adam alaihissalam, Isa alaihissalam. Tapi berkaitan dengan sang rasul yang menjadi motif mereka diikat dalam perjanjian, kita menyebutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti khataman nabiyyin tidak bisa disamakan derajatnya dengan nabi-nabi lain. Dia adalah pemimpin di antara semuanya. Dia adalah penyebab semua nabi-nabi diikat dalam perjanjian. Bila tidak ada khataman nabiyyin, maka Allah tidak mungkin akan mengikat perjanjian bersama para nabi. Jadi kita bersyukur saudara-saudara menjadi pengikut khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita beriman kepadanya meskipun kita tidak pernah melihatnya. Sementara para nabi, mereka pun juga tidak pernah bertemu dengan sang rasul yang dimaksud. Secara fisik tidak pernah berkomunikasi dengan sang rasul yang dimaksud. Tetapi mereka telah beriman kepada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya berlangsung kepada kita. Sudahkah kita memiliki iman yang sama seperti imannya para nabi yang dimaksud? Bukankah para nabi ribuan tahun jaraknya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Nabi Ibrahim yang tidak bertemu dengan khataman nabiyyin jaraknya itu hampir 5.000 tahun, tetapi beliau sudah beriman. Sedangkan kita jarak dengan khataman nabiyyin, kalau hitungan hijriah saja itu hanya 1443 hijriah. Jadi jarak kita dengan khataman nabiyyin sangat pendek dibanding jarak Nabi Ibrahim dengan khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jaraknya lebih dari 4.000 tahun. Tapi saudara-saudara sekali lagi, sudahkah kita memiliki iman seperti mereka? Itulah yang menjadi pertanyaan kita. Mudah-mudahan dengan cara kita selalu membaca syahadat, itu semakin menentukan iman kita kepada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lupa di hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Fa ya ayyuhal usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulan dari khutbah saya yang pertama, saya tidak bisa bicara panjang karena dibatas waktu. Khutbah saya yang kedua ini ingin menekankan, perbarui ketaatan kita kepada Allah, perbarui iman kita kepada Allah. Bagaimana cara memperbarui iman kita kepada Allah? Sangat sederhana. Ada dua tips yang bisa saya bagi kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, selalu menyebut nama beliau di lisan. Dan Allah mengajarkan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selalu mengabadikan nama beliau dalam lisan, selalu berselawat kepada beliau. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, ini kelanjutan tahapan yang kedua, yakni selalu mengikuti apa yang beliau ucapkan dan apa yang beliau teladankan. Bahkan Allah mengatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian semua mencintai Allah, maka ikutlah Rasul. Allah menyuruh nabinya untuk berkata, fattabi'uni, ikutlah aku. Berarti mengikuti sunnahnya, mengikuti teladannya yang terbaik. Mudah-mudahan dengan cara kita mengikuti teladannya, mengikuti sunnahnya, kita menjadi bagian, menjadi bukti bahwa memang kita beriman kepada sang Rasul yang dimaksud. Maka Allah akan menjamin, Allah akan mencintai kita dan akan memaafkan, mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara, dalam konteks ini, maka jadikan khataman Nabi sebagai teladan hidup. Apapun yang kita bisa lakukan, mumpung usia kita masih panjang, mumpung Allah memberikan nyawa kita yang kedua. Saudara-saudara kita telah dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang di sini mendapatkan nyawa yang kedua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang semakin bersyukur untuk selalu menikmati nyawa ini, tapi dalam rangka untuk selalu menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir dalam sholat berjamaah ini, mereka yang ada di rumah meskipun hanya dengan cara virtual seperti ini, mereka juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami seorang mukmin yang selalu taat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami seorang mukmin yang selalu menjaga risalah agama. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang saleh dan salihah. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang tidak bisa hadir di tempat ini, sembuhkanlah mereka yang sakit dan berilah kesehatan atas kehidupan mereka. Ya Allah, jadikanlah semua kaum muslimin sebagai hamba-Hamba-Mu yang selalu taat kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa rahmatullahi wa barakatuh.